Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, kemacetan lalu lintas di Jakarta terjadi seperti tak mengenal waktu. Para pengguna jalan pun mengalami kerugian karena waktu tempuh yang lama. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Kementerian Perhubungan pun menaksir kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai 71 triliun rupiah per tahunnya. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Adinda Kusumo. Nah, sekarang ini saya lihat semakin macet ya. Senin kemarin tuh yang macet banget itu total 4 jam di jalan. Sempat shock juga macetnya sampai 2 jam kalau berangkat kantor. Kendaraan untuk yang lain ini kayaknya makin hari makin bertambah gitu. Saudara, Jakarta menjadi kota termacet, urutan ke-29 dari 389 kota di dunia. Dan urutan kedua paling macet setelah kota Manila di Filipina untuk kawasan Asia Tenggara. Lantas, bagaimana kemacetan ini berdampak bagi masyarakat yang sehari-hari berjibaku menembus kemacetan Jakarta? Selama 4 tahun belakangan, Esther mengendarai mobil pribadi menuju kantornya. Perempuan berusia 27 tahun ini mengaku semakin tekor akibat kemacetan. Ia harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah per bulan untuk biaya transportasi. Berdasarkan pengalaman Mbak, seberapa banyak sih Mbak kerugian yang Mbak alami karena terjebak kemacetan baik di Jakarta maupun di daerah-daerah yang sebelum masuk Jakarta? Aku seminggu itu tadi bolak-balik 50, terus kali 5 lah ya, 250 ribu. Terus bensin itu aku taruh paling minimum itu 300 seminggunya, Senin Jumat. Dengan rute aku cuma kantor rumah ya, 3 tambah 2, 550 seminggu. Itu berarti ya dikali 4, kayak gitu. Bisa 2 jutaan sih sebulan, Mbak. Pengeluaran itu pun belum termasuk biaya tak terduga, seperti saat ban mobil Esther bocor di tengah jalan. Produktivitas Esther pun terganggu sebab telah menghabiskan banyak energi berjibaku dalam kemacetan. Mungkin aku bisa katakan ke mental kali ya, karena pertama kita udah capek di jalan, terus nanti kita juga harus kerja juga kan 8 jam ya sebagai kewajiban kita. Setelah menempuh 2 jam perjalanan dari Cisauk, akhirnya kami tiba di kantor Esther di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Waktu perjalanan ini bertambah 2 kali lipat lebih akibat kemacetan, sebab biasanya perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Akibat kemacetan selama perjalanan menuju kantor, Esther mengaku rugi waktu dan ekonomi. Ia pun harus mengorbankan tabungannya yang sempat dikumpulkan selama pandemi. Aku coba menggunakan KRL atau aku mencoba menggunakan bus Transjakarta. Tapi kalau misalkan dari rumah untuk ke haltenya
itu aku harus menggunakan ojek online. Misalkan taruhlah aku menggunakan motor. Nah, tapi tidak setiap kali aku memesan ojek online itu rate-nya akan selalu sama. Nah, jadi di situ tuh cost yang nggak bisa aku prediksi. Pada 2019 lalu, Bank Dunia menghitung kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai 36 triliun rupiah per tahun. Sementara itu, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan menyatakan, kerugian kemacetan di Jabodetabek mencapai lebih dari 71 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo bahkan memperkirakan Jakarta merugi hingga ratusan triliun rupiah akibat kemacetan. Presiden Jokowi menyatakan Jakarta ini setiap tahun rugi kira-kira di atas 100 triliun rupiah. Zaman saya dulu 65 triliun. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus menilai, kerugian masyarakat akibat kemacetan Jakarta berdampak pada sektor ekonomi lainnya. Ia mengingatkan pemerintah mengantisipasi efek samping ini agar negara kian tak merugi. Kalau misalnya terjadi pengurangan pos belanja di sektor yang lainnya, katakanlah untuk konsumsi produk-produk pakaian, ya fashion menjadi berkurang, ya tentu saja akan berdampak terhadap industri itu. Nah, berdampak terhadap industri itu, kemudian juga nanti kalau dikaitkan lagi akan berdampak terhadap penggunaan tenaga kerja di industri yang terkait tersebut. Secara agregat, secara nasional tentu ada dampaknya seperti itu. Jadi ada penurunan produktivitas di sektor-sektor yang lainnya yang mereka sebenarnya nggak secara langsung terdampak, tapi secara tidak langsung multiplier efeknya ini cukup luas dan beragam. Nah, itulah yang memang harus diperhitungkan juga menurut saya dan diantisipasi. Tim riset Kompas TV merangkum sejumlah penyebab kemacetan di Jakarta, mulai dari arus urbanisasi dan pertumbuhan populasi, peningkatan jumlah kendaraan pribadi hingga kapasitas transportasi publik yang belum memadai. Ketua Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah DKI Jakarta, Yusa Cahaya Permana menyebut, ketergantungan menggunakan kendaraan pribadi menjadi masalah terbesar dalam penyebab kemacetan di Jakarta. Masyarakat kita sangat bergantung dan terlihat sangat enggan untuk berubah moda. Memang masih ada pengguna kendaraan umum, tapi biasanya mereka ini kelompok-kelompok yang antara tidak ada pilihan lain atau mereka mulai sadar. Tapi kalau kita melihat di jalan, pada akhirnya mayoritas masyarakat kita masih berpikiran bahwa untuk bepergian kendaraan pribadi itu adalah yang utama. Sementara jalanan kita itu terbatas, apalagi di perkotaan, volumenya semakin naik, ya yang terjadi adalah kemacetan. Yang terjual itu mencapai 1.041.000, naik 18%. Yang kedua juga sepeda motor, penjualannya mencapai 5,2 juta motor. Baik dari sisi ekonomi, tetapi juga ada problem di sisi kemacetan. Saudara, beralih ke transportasi umum adalah salah satu solusi untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Tapi ada konsekuensi yang harus dilakukan pemerintah.
60 Menit Special Report segera kembali. Berdasarkan benchmark yang kami lakukan dengan beberapa kota di dunia yang sudah menerapkan ERP, kinerjanya membaik. Di level pemerintahan itu tidak ada koordinasi yang jelas antar kementerian. Anda kembali di 60 Menit Special Report membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, kemacetan di Jakarta yang semakin kronis menjadi satu alasan sejumlah warga beralih ke moda transportasi umum. Saudara, upaya pemerintah untuk mengurai kemacetan pun terus digencarkan. Mulai dari penerapan plat nomor ganjil genap hingga penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Tepatkah solusi ini? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Adinda Kusumo. Sejauh ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengupayakan berbagai solusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, mulai dari yang bersifat kebijakan hingga penambahan alternatif moda transportasi publik. Namun sejauh mana sejumlah solusi itu efektif untuk mengatasi kemacetan di Jakarta? Semeraut kemacetan Jakarta yang semakin kronis menjadi alasan sebagian warga beralih moda transportasi umum. Anju Christian, karyawan swasta yang berkantor di wilayah Sudirman, Jakarta Pusat, memilih menggunakan kereta rel listrik KRL dan moda raya terpadu MRT selama 2 tahun terakhir. Saya menemui Anju selepas ia pulang kantor sore hari. Awalnya, Anju menggunakan kendaraan pribadi sejak tahun 2012 hingga 2020 lalu untuk aktivitas kerja sehari-hari. Namun ia sadar berkendara pribadi di tengah kemacetan Jakarta dari rumahnya di wilayah Bekasi lebih banyak menguras energi dan merugi ekonomi. Biasanya pakai kendaraan pribadi itu berapa pengeluarannya dibandingkan dengan kombinasi dengan transportasi publik sekarang? Mungkin seminggu aja kali ya, biar lebih enak. Kalau seminggu itu kendaraan pribadi 1 juta udah pasti keluar. Seminggu itu? Ya, 1 juta udah pasti keluar. Karena parkir di perkantoran di Senayan, di SCBD itu lumayan mahal, bisa 40.000. Sementara kalau kita menggunakan kendaraan umum itu di bawah 500.000 sih, di bawah 500.000. Untuk bensin aja, misalkan kalau kita naik motor isi bensin seminggu dari Bekasi sampai Senayan itu bisa di 100 sampai 150.000. Belum parkirnya, parkir bisa 20.000 sendiri satu hari. 20.000 kali 5 udah 100, udah 200 ribuan. Tol belum lagi. Tolnya tidak terduga tuh biasanya. Kita mau lewat mana, macetnya di mana, ganjil genapnya di kapan gitu. Itu tidak terduga, yang itu udah bisa 30.000 sehari. Saya mengikuti Anju dalam perjalanan pulangnya sore itu. Anju bercerita ia harus berkompromi menjalani waktu tempuh lebih lama karena menggunakan kendaraan umum. Namun baginya ini harga setimpal yang dibayar agar terhindar dari kemacetan Jakarta. Waktunya bisa beda setengah jam. Misalkan pulang itu kalau normal ya, naik kendaraan pribadi 1,5 jam mungkin dari sini. Sementara kalau naik transportasi umum itu bisa 2 jam. Tapi ya balik lagi, waktunya lebih panjang tapi setidaknya kita tidak mengeluarkan energi berlebih dengan mengendarai kendaraan. Dan biaya juga. Dan biaya juga. Sebagai pengguna KRL dan MRT, Anju setuju beralih ke transportasi publik adalah solusi mengatasi kemacetan Jakarta. Tapi ia pun mengkritisi pemerintah yang masih harus membenahi layanan transportasi publik di Jakarta. Saya rasa bisa belajar dari MRT ya. Ketika jadwalnya sangat cepat, misalkan kalau MRT itu kan kalau di jam padat bisa 5 menit sekali, kalau di jam normal mungkin 8-10 menit sekali, yang mana itu perputarannya begitu cepat, dan kita naik MRT itu sangat sering bisa dapat duduk walaupun di jam padat. Saya rasa makin banyak sih yang naik transportasi umum, dengan catatan ya pemerintah juga harus nambahin moda transportasinya.
harus transit ke sini. Terus di jam-jam tertentu dia emang rame. Saat ini pengguna transportasi umum di Jabodetabek hanya berada di angka 20%. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai idealnya pengguna transportasi umum berada di angka 60% atau 3 kali lipat dari kondisi saat ini. Konsekuensinya layanan transportasi umum pun harus ditingkatkan 3 kali lipat agar bisa melayani para penumpang dengan nyaman dan aman. MTI menyarankan sejumlah solusi guna mengatasi kemacetan Jakarta. Beberapa di antaranya ialah mengupayakan hunian rakyat kecil di tengah kota, koordinasi antara lembaga negara, menambah moda transportasi, serta memperjelas target dan kebijaksanaan untuk mengatasi kemacetan. Koordinasi dan komunikasi antar stakeholder kita itu harus dibetulkan. Harus satu visi, satu tujuan. Simpelnya saja ya, kalau kita lihat di level pemerintahan, itu seperti tidak ada koordinasi yang jelas antar kementerian, baik Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, PU, ini seakan-akan jalan sendiri-sendiri. Karena kalau enggak, mau kita bicara segala macam program, segala macam proyek, ya intinya akan tetap macet karena orang naik kendaraan pribadi aja terus. Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan guna mengurangi kemacetan. Salah satunya kebijakan penerapan plat nomor ganjil genap pada sejumlah ruas jalan di Jakarta sejak tahun 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Jakarta. Sementara penutupan belokan putar balik atau U-turn akan diterapkan pada 27 titik mulai Juni 2023 mendatang. Namun rencana kebijakan yang digadang-gadang mampu mengurangi kemacetan ini menuai beragam reaksi masyarakat. Untuk para ojol sih kayaknya kurang setuju sih Mbak. Kami cuma mencari untuk 10-15 ribu gitu kan. Kalau untuk jalan aja kami harus bayar, harus nyari berapa lagi gitu kami untuk tiap harinya gitu kan. Kalau saya sendiri masih agak keberatan nih kalau ada ERP gitu. Lebih baik mungkin solusi-solusi yang lebih berguna, lebih cepat gitu, mungkin terkait transportasi umum ya. Kalau itu semua diperbayarkan, waduh, berat, dan itu bukan solusi, saya rasa sih. Pemerintah harus cari solusi yang lain. Mungkin efektif juga U-turn mungkin bisa ditaruh di bawah-bawah, di tempat-tempat yang emang nggak padat gitu. Cuman memang beberapa tempat kan udah diperlakukan kan kalau U-turn itu. Saya sebagai pengguna kendaraan pribadi itu kan menambah waktu kita, menambah jauh ya. Apalagi itu cuma memindahkan kemacetan gitu dari belokan yang satu ke belokan yang lain. Lantas, bagaimana Pemprov DKI Jakarta meyakinkan masyarakat bahwa sejumlah kebijakan tersebut ampuh untuk mengatasi kemacetan? Saat ini kami masih fokus pada penuntasan regulasi yang kita harapkan kami akan kaji dari sisi sosial ekonomi lebih lanjut. Berdasarkan benchmark yang kami lakukan dengan beberapa kota di dunia yang sudah menerapkan ERP, seperti contoh di Singapura itu kinerjanya membaik, ada peningkatan sekitar 30 sampai dengan 40%. Hal ini juga sama dengan di Stockholm, juga di London. Paralel dengan itu tentu kami juga akan terapkan penutupan 27 putaran di wilayah DKI Jakarta dan juga akan menerapkan 7 ruas jalan yang nantinya akan diterapkan dengan sistem satu arah. Itu upaya-upaya kita dalam jangka mendesak yang kita harapkan bisa memperbaiki kinerja lalu lintas Jakarta. Layanan angkutan umum di Jakarta diintegrasikan secara utuh, apakah itu MRT, LRT, Transjakarta, nantinya juga dengan KRL, dan juga kemudian ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya. Kemacetan di Jakarta diatasi tak hanya dengan satu solusi. Komitmen yang kuat dan kolaborasi antar lembaga pemerintahan untuk satu visi dinanti. Semata-mata agar negara ini dan masyarakat kita tak melulu rugi, terutama dalam hal ekonomi di kemudian hari.